Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita lanjut pelajaran kita minggu lalu tentang terlibat dalam hidup menggereja. Baik, kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kesaksian para rasul membawa pertobatan pada banyak orang. Mereka hidup penuh cinta kasih. Kehidupan mereka disenangi banyak orang, sehingga setiap hari jumlah mereka bertambah. Mereka bertekun dalam pengajaran, dalam memecahkan roti, berdoa, bersekutu, dan melayani orang lain. Kegiatan-kegiatan itu diteruskan sampai saat ini. Hal inilah yang ingin kami pelajari saat ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami mampu memahami semua itu, sehingga kami semakin berani menjadi saksi-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Muder Constantia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak yang terkasih, selanjutnya kita mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan dilanjutkan bab 6 ayat 1 sampai 7. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, 12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu.
dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan kitab suci hari ini. Pertanyaan pertama, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Umat pada zaman para rasul terbentuk karena pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Pertanyaan kedua, apa kegiatan-kegiatan yang dijalankan umat pada zaman para rasul? Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, berdoa, berbagi, sehati sejiwa, dan tekun dalam pengajaran para rasul. Pertanyaan yang ketiga, untuk apa kegiatan umat pada zaman para rasul? Yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan iman umat kepada Yesus pada zaman para rasul. Yang kedua, untuk kesejahteraan hidup seluruh umat atau jemaat. Pertanyaan yang keempat, siapa yang bertanggung jawab kegiatan-kegiatan itu? Pengurus jemaat atau pengurus umat? Pertanyaan yang kelima, apakah kegiatan gereja sekarang masih ada hubungannya dengan kegiatan jemaat zaman para rasul? Jawabannya ada hubungannya, yaitu kegiatan gereja sekarang selalu mendasarkan diri pada 4 pokok kegiatan gereja para rasul. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan mendengarkan peneguhan. Setelah dikuatkan oleh Roh Kudus, para rasul berani bersaksi akan Yesus. Mereka yang menerima kesaksian para rasul memberi diri dibaptis. Orang-orang yang dibaptis itu bersatu sehati sejiwa. Itulah gereja. Gereja diutus untuk melanjutkan karya Yesus. Gereja melanjutkan karya Yesus dengan memecahkan roti dan berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul, serta melayani orang-orang miskin. Cara hidup mereka disukai banyak orang. Setiap hari Tuhan selalu menambahkan jumlah mereka. Mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala sesuatu, Engkau berikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang penuh tanggung jawab memperkembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mengasihi kami dan telah mempertaruhkan nyawanya demi kami. Semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami
terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, ibadat, dan kesaksian serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya semua pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap masyarakat, supaya kami selalu berusaha menyumbang lebih banyak daripada apa yang kami terima. Ya Bapa, bantulah kami supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.